Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua dimanapun saudara berada. Saya berharap saudara senantiasa melimpah di dalam kasih Kristus dan berbuah di dalam segala kebaikan. Sebelum saudara memulai segala pekerjaan dan aktivitas saudara, izinkan program Mutiara hari ini menyapa dan menemani waktu pagi saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai saat teduh kita, mari terlebih dahulu kita bersatu hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang berdaulat dan berkuasa penuh atas hidup kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada sekarang, semuanya oleh kasih anugerah-Mu. Kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami beroleh hikmat dan pengertian melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan firman kita di kesempatan pagi hari ini, saya khususkan bagi saudara-saudara yang saat ini mengalami kesedihan yang teramat sangat berat. Mungkin ada di antara saudara mengalami tragedi yang sangat menyakitkan, atau ada pula yang mengalami hal-hal yang sepele tetapi yang bisa berujung serius, seperti kegalauan atau rasa patah hati yang sangat berat, dan juga rasa penyesalan yang terlalu mendalam, rasa bersalah yang menuduh saudara sehingga pada akhirnya saudara memikirkan untuk mengakhiri hidup saudara. Jadi di kesempatan pagi hari ini kami akan mengangkat tema jangan bunuh diri. Dan nas firman Tuhannya terambil dari Matius pasal 7, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Mungkin ada di antara saudara yang ketika mendengarkan pembacaan firman kita di kesempatan pagi hari ini merasa bahwa ayat ini apa hubungannya dengan jangan bunuh diri. Tapi saya mau pastikan ada hubungannya saudaraku. Karena pada intinya keputusan seseorang itu untuk bunuh diri itu adalah jalan pintas baginya untuk mengakhiri segala kesedihannya. Nah, kesedihan itu datang dari mana? Kesedihan itu datangnya dari persoalan, dari pergumulan hidup, dari problem yang ia hadapi yang begitu rumit, yang begitu pelik, yang begitu complicated, sehingga ia tidak sanggup menanggungnya. Dan pada titik ini akan kelihatan di atas dasar mana saudara membangun hidup saudara. Dan ini menjadi peringatan tentunya bagi kita semua, bukan hanya bagi orang yang pengen bunuh diri saat ini. Kita bisa dengan mudahnya memutuskan untuk mengakhiri hidup kita karena kita tidak membangun hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan. Di dalam Alkitab ada satu contoh memilukan mengenai bunuh diri, yakni yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Ia adalah salah satu murid Yesus. Ia murid sekaligus bendahara yang dipercaya oleh rombongan Yesus untuk memegang uang kas atau keuangan di dalam pelayanan Yesus kemana-mana. Beberapa ayat firman Tuhan menunjukkan dan menggambarkan bahwa Yudas Iskariot pada dasarnya mengikuti Tuhan untuk tujuan-tujuan tertentu, yakni untuk mendapatkan keuntungan. Terbukti ia pernah mencuri diam-diam uang kas, kemudian pada puncaknya ia menjual Yesus pada imam-imam kepala dan tua-tua seharga 30 keping uang perak. Tapi kemudian ketika diputuskan bahwa Yesus dihukum mati, ia merasa bersalah dan menyesal. Dan di dalam penyesalannya yang sangat amat dalam, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Lemahnya mental Yudas Iskariot menunjukkan bahwa kalau kita mengikuti Tuhan dengan alasan bukan karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya, taat pada kehendak Tuhan, maka akhir hidup kita mungkin akan jadi seperti Yudas Iskariot. Hari ini
Saya mau mendorong saudara-saudara semua untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memenuhi hati dan pikiran saudara dengan kebenaran firman Tuhan, dan lakukanlah kebenaran firman yang saudara pahami, yang saudara mengerti, supaya kehidupan saudara memiliki dasar yang teguh, seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Hari-hari ini setiap kita diumpamakan seperti orang yang sedang membangun rumah. Kalau kita membangun hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan, maupun saudara yang membangun hidup saudara di atas hal-hal yang tidak pasti seperti pasir, saudara mungkin mengandalkan hal-hal yang lain seperti usaha pekerjaan saudara yang mungkin sedang bagus-bagusnya, saudara mengandalkan oleh karena saudara kenal orang besar atau orang tua saudara adalah orang yang berada. Hal-hal yang seperti itu tidak pasti. Suatu saat hujan, banjir, badai itu pasti datang. Dan di atas apa saudara membangun hidup saudara, semua masalah itu akan membuktikan kekuatannya. Saya pernah mendengar ada muda-mudi yang ketika patah hati, putus cinta, begitu mudahnya mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Ada pula yang gantung diri oleh karena sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ada juga yang oleh karena terlilit hutang. Terus terang, saya sangat berempati dengan hal-hal yang seperti itu. Bahkan saya merasakan kesedihan yang amat sangat. Tetapi ini adalah contoh, saudaraku, ketika kita membangun hidup kita bukan di atas kebenaran firman Tuhan. Bagi saudara yang mungkin pada saat ini memutuskan ingin mengakhiri hidup saudara, saya cuma mau ingatkan kebenaran firman Tuhan, dan ini adalah solusinya. Di dalam Hosea pasal 14 ayat yang ketiga berkata, "Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami." Kalau ada di antara saudara yang mendengarkan kebenaran firman ini dan saudara merasa putus asa, tidak ada jalan keluar, yang ada hanyalah jalan buntu, saudara terhimpit, saudara terjepit, dan sebelumnya saudara tidak pernah datang kepada Yesus, saya mau katakan, mari datang kepada Tuhan, rendahkan hatimu, akui di hadapan Tuhan segala dosa pelanggaranmu. Saudara minta ampun, saudara minta pertolongan pada Tuhan. Saudara jangan gengsi untuk mengucapkan, "Tuhan Yesus, tolong aku, ampuni dosa kesalahanku, tolong aku, pulihkan aku, bebaskan aku." Saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Ia akan tuntun saudara untuk melalui pergumulan saudara. Ia akan membuka jalan bahkan saat tidak ada jalan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kami, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kebenaran firman-Mu sudah mengajar dan mendidik kami untuk kami boleh menghargai hidup kami, untuk kami menjauhi yang namanya keinginan untuk bunuh diri Tuhan. Kami berdoa agar kami boleh membangun hidup kami di atas kebenaran firman, sehingga ketika pergumulan, masalah, tantangan hidup yang pelik, yang berat itu menghimpit kami tetap kuat dan keluar sebagai pemenang. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang putus asa, yang patah hati, yang kecewa, yang menyesal dan dikejar oleh rasa bersalah. Tuhan, biarlah kami tidak lari dari itu semua, tetapi kami datang kepadamu Tuhan dan merendahkan hati kami bertelut dan mengakui kami bersalah di hadapan Tuhan. Kami berdosa Tuhan. Kami mau mengakui kesalahan kami ada begitu banyak dan kami ingin dipulihkan Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami agar Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami dan memberikan damai sejahtera, memberikan kelegaan di hati kami, sehingga kami boleh berpikir yang sehat, berpikir panjang. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan dan doa yang sudah kita naikkan di kesempatan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kita beraktivitas dan bekerja. Sampai bertemu lagi di renungan firman yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan Shalom.